Bab 521, Rubah Kecil. Tak lama kemudian, penglihatannya menjadi jelas. Ini adalah gua bawah tanah raksasa dan di mana-mana terlihat berwarna merah menyala. Kabut menguap saat gelombang panas menyebar. Lava yang mengepul mengalir di dalam gua seperti sungai lengket berwarna merah tua. Dari waktu ke waktu, gelembung akan muncul dari permukaan, menyebabkan percikan terbang. Jika seseorang memusatkan perhatiannya, mereka bisa melihat ada api tembus cahaya yang mengalir di permukaan lava, cairan dengan suhu yang sangat tinggi. Hubungkan api roh. Menjilat bibirnya yang pecah-pecah, Su Zimo menelan ludah. Dia berharap menghubungkan api roh di bawah tanah tetapi dia tidak berharap terlalu banyak. Lebih jauh lagi, pemandangan di depannya terlalu mengejutkan. Lava merah terbakar ada di mana-mana tanpa terlihat ujungnya dan hanya ada sedikit tanah untuk diinjak siapapun. Hanya ada beberapa bebatuan yang menonjol yang juga berwarna merah tua karena panas. Ini adalah lautan lava dan dunia api. Itu terlalu panas. Bahkan tubuh Su Zimo merasakan sedikit beban mengingat panas dan lapisan keringat tipis muncul di dahinya. Dia menghancurkan jimat pelindung. Cahaya roh muncul di sekelilingnya, membentuk penghalang cahaya redup yang mengusir gelombang panas lava. Sekarang setelah dia sedikit dingin, Su Zimo berkelok-kelok di sekitar perbatasan lava dan masuk, menempel di dekat dinding. Harus ada binatang iblis yang tersembunyi di dalam. Dia harus menyingkirkan bahaya laten itu atau penyempurnaan senjatanya akan gagal jika dia diganggu oleh binatang iblis selama proses tersebut. Faktanya, hidupnya mungkin dalam bahaya. Sulit untuk memprediksi kekuatan binatang iblis yang bisa bertahan dalam keadaan seperti itu. Ada kemungkinan besar bahwa itu bahkan bisa lebih kuat darinya. Di depan ada belokan. Setelah berbelok pun lautan lahar masih besar. Namun, ada sebidang tanah yang cukup besar di tengah lahar, menyerupai pulau terpencil di lautan. Seekor binatang iblis seukuran gunung kecil tergeletak di tanah dengan mata tertutup. Tubuhnya dipenuhi dengan bulu merah tua yang tidak berkilau dan memiliki ekor yang besar dan berbulu. Itu adalah rubah api. Dalam perlombaan rubah, setelah mereka berkultivasi menjadi roh, mereka dapat mengambil bentuk manusia dan semuanya cantik, mereka dapat dianggap sebagai penggoda dan menawan. Dalam kisah-kisah aneh yang tersebar di alam fana, mereka digambarkan sebagai roh rubah yang kebanyakan menggoda para sarjana dan memiliki reputasi yang sangat buruk. Namun, setelah memasuki dunia kultivasi, Su Zimo mengetahui bahwa ras rubah dianggap sebagai ras yang lebih bersahabat di antara ras iblis. Meski begitu, dia tidak berani gegabah. Dia memelototi iblis rubah sejenak. Ia tidak bergerak dan tidak membuka matanya. Faktanya, Su Zimo bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun kehidupan dari rubah. Itu sudah mati. Bulu di tubuhnya tidak rontok dan dagingnya tidak membusuk, seharusnya mati kurang dari 100 tahun yang lalu. Namun, segera setelah itu, Su Zimo kembali ragu. Dilihat dari penampilannya, rubah itu jelas belum mencapai akhir hidupnya. Jika ya, bagaimana dia bisa mati? Dia sama sekali tidak bisa melihat luka pada rubah, apa yang menyebabkan kematiannya. Karena rubah sudah mati, kekuatan iblisnya seharusnya telah menghilang dan menghilang sejak lama. Namun, dari mana jejak ki iblis yang dia rasakan saat pintu masuk dibuka? Ada binatang iblis lain yang bersembunyi di sini. Saat pikiran itu menghantamnya, dia merasakan sensasi dilirik. Mengalihkan pandangannya, Su Zimo melihat keranjang hitam di samping mayat rubah. Keranjang hitam itu tampak seperti pot yang dibalik di tanah dengan pola misterius terukir di atasnya, memperlihatkan beberapa lubang. Lubang-lubang lainnya bersinar terang. Namun, sepasang dari mereka gelap gulita, tampaknya diblokir oleh dua bola hitam. Su Zimo bergumam pelan. Saat itu, bola hitam di keranjang logam bergerak dengan gerakan yang tidak biasa. Itu bukanlah bola hitam, mereka adalah sepasang mata yang besar. Makhluk hidup bersembunyi di bawah keranjang besi itu dan menatap Su Zimo melalui lubang di atasnya. Saat berikutnya, keranjang besi terangkat perlahan dan benda merah kecil mengeluarkan kepalanya dengan hati-hati, menampakkan penampilan aslinya. Bulu panjangnya yang merah menyala memiliki kilau hangat, seperti selimut yang tak bisa menahan untuk disentuh. Makhluk kecil itu berwarna merah dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali dadanya yang berbulu putih. Perpaduan warna merah dan putih membuat tampilannya semakin cantik dan menawan. Telinganya berdiri dan bergerak dengan lembut sementara mata besarnya berkedip saat dia sedikit memiringkan kepalanya, menatap Su Zimo dengan rasa ingin tahu. Benda kecil ini pasti keturunan rubah iblis yang mati dan terlihat seperti anak yang menggemaskan. Mata rubah kecil bergeser dengan cepat, dipenuhi keingintahuan dan keraguan, mirip dengan anak kecil. Berdiri dengan kaki belakangnya, ia mengulurkan tangan dengan sepasang cakar kecil dan mengangkat panci hitam besar. Ketika dia melihat itu, Su Zimo tertawa terbahak-bahak.
Sebagian, dia menertawakan dirinya sendiri karena terlalu berhati-hati. Rubah kecil yang masih kecil sama sekali tidak mengancamnya. Pada saat yang sama, postur tubuh si kecil itu terlalu imut. Ketika melihat senyum Suzimo, rubah kecil itu menundukkan kepalanya dengan malu, itu sebenarnya pemalu dengan cara yang mirip dengan manusia. Namun, segera setelah itu, seolah mengingat sesuatu, rubah kecil itu mengangkat kepalanya dan berteriak dengan cemas. Dengan cakar kecilnya, ia mencoba yang terbaik untuk memberi isyarat, ingin mengatakan sesuatu. Namun, ia lupa bahwa ia masih mengangkat keranjang besinya. Terdengar gedebuk keras di tanah. Rubah kecil ditutup oleh keranjang sekali lagi. Awalnya, ini adalah adegan yang lucu. Tapi kali ini, Suzimo tidak tertawa. Itu karena dia tidak bisa tertawa. Ada bahaya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan mengerti tangisan dan gerak tubuh rubah kecil. Namun, Suzimo berkultivasi sebagai makhluk abadi dan iblis dan telah hidup bersama dengan monyet, roh harimau, bangau kecil, dan roh malam. Meskipun dia tidak bisa memahami bahasa iblis, dia bisa menebak secara kasar. Arti rubah kecil jelas, ia memberitahu dia bahwa ada bahaya di sekitar. Kali ini, persepsi rohnya tidak memberinya peringatan. Namun, Suzimo yakin ada keberadaan menakutkan yang bersembunyi di tempat ini. Keberadaan itu bahkan bisa bersembunyi dari persepsi rohnya. Keyakinan Suzimo tidak datang dari peringatan rubah kecil saja. Itu karena ada hal lain yang akhirnya dia pahami. Hanya ada kemungkinan mengapa rubah iblis mati di sini sebelum umurnya habis. Eksistensi kuat lainnya membunuhnya. Selain rubah kecil, ada makhluk hidup lain di gua ini. Seketika, rambut Suzimo berdiri tegak dan rasa dingin mengalir di tulang punggungnya. Dia tahu bahwa dia sekarang dalam bahaya besar dan bisa mati kapan saja. Pada waktu bersamaan, getaran ringan datang dari atas gua. Orang lain tidak akan memperhatikan getaran itu. Namun, indera Suzimo terlalu kuat. Dia tahu bahwa penyusup telah tiba di istana di atas. Selain itu, jumlah mereka cukup banyak. Ini buruk, Master Puncak Xuan Yi dalam bahaya. Suzimo terkejut. Pada saat gangguannya, lava yang mengalir di sampingnya memercik dan sosok tinggi dengan aura menakutkan meledak, menerjang ke arahnya. Itu terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Xuan Yi dan dua orang lainnya di istana atas dan Suzimo di gua semuanya menemui bahaya. Bab 522, Iblis-Iblis Lapis Baja Scarlet. Suzimo tidak akan pernah menduga bahwa makhluk hidup yang tidak dikenal itu akan meledak dari lahar. Suhu lava itu sangat tinggi sehingga dia tidak berani menyentuhnya bahkan dengan tubuhnya, apalagi tetap di dalamnya. Makhluk hidup tak dikenal itu lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Reaksi Suzimo cepat dan tanpa ragu-ragu, dia meledak dengan kidarahnya sambil mengedarkan inti dalam dan inti emasnya pada saat yang sama, meminta kultivasi penuhnya. Swoosh! Langsung saja, dia berubah menjadi wujud iblisnya dan menebas secara terbalik dengan Blood Quencher ke arah sosok yang datang bahkan tanpa melihat. Tanpa mengelak atau mundur, orang itu mengulurkan tangan dan meninju dengan kekuatan besar. Dentang! Ketika Blood Quencher bertabrakan dengan tinju orang itu, suara logam benar-benar berdering saat percikan terbang. Kekuatan mengerikan yang tak tertahankan berdesir melalui bilah pedang. Telapak tangan Suzimo terbelah dan darah mengalir keluar. Tidak dapat mempertahankan cengkeramannya pada Blood Quencher, itu terbang dari tangannya. Puff! Hampir 3 kaki dari pedang itu tertanam di dinding di belakangnya. Kekuatan yang dilepaskan oleh tinju itu sangat mengerikan. Itu sangat kuat. Suzimo sangat terkejut. Tebasan itu sebelumnya dianggap sebagai kekuatan penuhnya. Meskipun Suzimo melepaskan keabadian dan kekuatan iblisnya pada saat yang sama, lawannya menerimanya dengan tangan kosong dan mengirim Blood Quencher terbang sebagai gantinya. Perbedaannya terlalu besar. Sebelum Suzimo bisa bereaksi, pukulan kedua terbang dari makhluk hidup, membanting seperti pilar besar dengan keganasan tanpa akhir. Suzimo bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil Coiling Dragon Shell dan hanya bisa mengangkat kedua tangannya untuk bertahan. Sampai saat ini dalam kultivasinya, dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya tetapi ada beberapa saat di mana dia dipaksa untuk bertahan secara pasif. Terutama untuk pertempuran jarak dekat dengan kekerasan. Tapi sekarang, serangan lawan begitu ganas dan kuat sehingga Suzimo tidak bisa membalas sama sekali. Bang! Tinju pihak lain mendarat di lengan Suzimo dan suara kekalahan menggema. Seketika, jimat pelindungnya hancur. Dengan geraman tumpul, Suzimo bergidik dan terhuyung mundur. Terdengar gedebuk keras di tanah. Membanting ke dinding di belakangnya, ekspresi Suzimo pucat dan lengannya terkulai lemas ke samping, sedikit gemetar dia sudah kehilangan perasaan di dalamnya. Pihak lain terlalu kuat.
Mengingat serangan itu, dibutuhkan kurang dari 3 pukulan bagi Suzimo untuk mati di sini. Lawannya membanjiri segalanya dengan kekuatan brutal. Bahkan jika Suzimo memiliki segudang metode, dia tidak dapat menggunakan salah satunya. Di sebidang tanah di lautan lava, rubah kecil meletakkan keranjang besi di atas kepalanya ke samping dan berdiri dengan ekspresi khawatir. Cakar kecilnya disanggah di depan dadanya, tampak seperti sedang berdoa untuk Suzimo. Makhluk hidup yang tidak dikenal berseru dengan lembut, tampaknya terkejut bahwa itu tidak berhasil membunuh Suzimo dengan satu pukulan. Bersandar ke dinding, hanya pada saat inilah Suzimo bisa melihat penampilan pihak lain. Orang itu berambut merah dan tubuh berotot. Dengan tinggi 2 meter, wajah dan kakinya memiliki kutikula yang tebal dan kasar dan sisik merah menutupi wajahnya satu demi satu dengan erat. Itu adalah tubuh yang bisa digambarkan sempurna dan kebal terhadap api, air, dan senjata. Baru saja keluar dari lahar, tubuh orang tersebut masih meneteskan lahar yang mengepul. Itu memiliki dominasi yang deras dan memandang Suzimo dengan mengejek dengan mata segitiganya. Meskipun pihak lain tampak seperti manusia, Suzimo hampir yakin bahwa itu adalah iblis-iblis. Dalam perlombaan iblis, mereka yang berada di alam Foundation Establishment dan Golden Core bisa disebut roh iblis. Saat mereka memasuki ranah jiwa baru lahir, mereka bisa disebut iblis-iblis. Iblis-iblis tingkat rendah setara dengan Naschen Soul Perfected Lord. Iblis-iblis tingkat menengah setara dengan Void Reversion Dao Beings. Iblis-iblis tingkat tinggi setara dengan Dewa Dao karakteristik Dharma. Di atas itu, mereka bisa dianggap sebagai Grand Demons dan setara dengan Conjoined Body Mighty Figures. Suzimo memiliki keabadian dan kultivasi iblis dan bahkan mengembangkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Dalam jalur kultivasinya, dia melahap setengah telur naga dan tonik hebat seperti Dragon Blood Elixir. Dia percaya bahwa di dunia kultivasi yang sama, mungkin ada roh iblis dengan garis keturunan kuno yang bisa lebih kuat darinya. Namun, perbedaan di antara mereka tidak akan sehebat ini. Ini adalah penindasan total. Pihak lain setidaknya adalah iblis-iblis tingkat rendah dan bahkan mungkin berada di tingkat menengah. Apa yang harus kita lakukan? Sedikit terengah-engah, Suzimo mengedarkan garis keturunannya dan mendapatkan kembali sensasi di pelukannya sambil merenung. Dia harus keluar dari tempat ini hidup-hidup. Bidang pengobatan di istana di atas sudah cukup untuk menggoda setiap pembudidaya. Di reruntuhan kian besar, adalah hal biasa untuk melihat orang membunuh orang lain demi harta, itu adalah metode yang paling lugas dan efektif. Jika Suzimo terjebak di sini, Xuan Yi dan dua lainnya tidak akan bisa keluar dari reruntuhan kian besar hidup-hidup. Inti emas seorang kultivator abadi dan inti dalam iblis. Anda tampaknya memiliki beberapa rahasia. Iblis-iblis lapis baja Scarlet menyeringai dan memandang Suzimo seperti sepotong daging yang lezat, berkata dengan dingin, aku benar-benar ragu untuk membunuhmu karena kamu sudah memiliki tubuh yang kuat setelah baru saja membentuk inti. Tapi, setelah sedikit jeda, itu mengubah topik dan tatapannya menjadi dingin. Kamu masih harus mati. Siapapun yang masuk tanpa izin ke wilayah saya harus mati. Setelah aku membunuhmu, aku akan membantai semua semut di atas yang menginginkan buah vermilion juga. Petik 2. Pada saat itu, kamu akan memiliki teman di neraka. Fufu. Petik 2. Suzimo mencibir. Merasakan niat membunuh iblis lapis baja Scarlet, dia tidak perlu takut saat dia berteriak, monster tua, kamu benar-benar kurang ajar dengan kata-katamu. Saya yakin ini adalah wilayah rubah iblis pada awalnya. Fakta bahwa kamu juga seorang penyusup, fakta bahwa kamu mengucapkan kata-kata besar seperti itu hanya membuat kamu tidak tahu malu. Petik 2. Kata-kata itu adalah katarsis untuk rubah kecil tapi itu memicu iblis-iblis lapis baja Scarlet sepenuhnya. GRAWR. Meraung marah, ia memamerkan giginya yang tajam dan mendidih, manusia semut, kamu punya keinginan mati. Bang, bang, bang. Iblis-iblis lapis baja Scarlet mengambil 3 langkah ke depan dan tiba di hadapan Suzimo dalam sekejap mata. Itu mengeluarkan aura panas dan meraih bagian atas kepala Suzimo dengan telapak tangannya yang besar. Jika serangan itu melanda, kepala Suzimo pasti akan berubah menjadi lumpur. Aku harus memberikan yang terbaik. Mata Suzimo bersinar dengan tajam saat dia meraung dengan inti emasnya yang berputar secara fanatik. Fenomena inti emas, Primordial Soaring Serpent. Ledakan. Fenomena primordial yang mengejutkan dunia muncul di belakang Suzimo. Tanah runtuh, menciptakan serangkaian jurang saat gunung runtuh dan gunung berapi memuntahkan asap mengepul di mana-mana. Lava tak berujung mengalir dengan bebas di tanah yang luas, membakar segala sesuatu yang terlihat saat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu, itu adalah pemandangan kiamat.
Fenomena samudera lava seakan menyatu dengan samudera lava di dalam gua. Makhluk hidup besar merangkak keluar dari kedalaman tanah dengan aura yang menakutkan. Ia berkepala ular dan bertubuh anaconda. Berwarna merah, itu dilapisi dengan sisik yang saling bertumpuk seperti pelat baja merah menyala. Itu adalah kedatangan dari Primordial Soaring Serpent. Ketika dia melihat Primordial Soaring Serpent, Scarlet Armored Fiend Demon membeku sesaat dan itu pecah menjadi getaran yang tak terkendali dengan kilatan ketakutan di matanya. Itu adalah ketakutan kuno yang tertanam di kedalaman garis keturunan dan jiwanya. Setan iblis lapis baja Scarlet adalah binatang iblis atribut api karena mampu bertahan hidup di lava. Namun, ras ular yang membubung adalah salah satu roh dewa api paling kuno. Bab 523, semua masuk. Hierarki ras iblis sangat ketat. Ketika melihat ular yang melonjak, meskipun itu hanya kekuatan dari fenomena itu, iblis-iblis lapis baja Scarlet secara naluriah ingin berlutut di tanah dan bersujud. Pertama-tama, fenomena Soaring Serpent diciptakan dari atribut kekuatan api Suzimo yang diolah hingga batasnya. Kekuatan fenomena Soaring Serpent meledak lebih jauh mengingat lingkungan yang berapi-api. Kepala ular, tubuh anaconda, sisik naga, dan sayap burung phoenix. Ular melonjak primordial mengepakkan sayapnya yang menyala dan membuka mulutnya yang berlumuran darah, mengambil napas dalam-dalam. Lava yang mengepul di tanah menyembur ke mulut ular yang melonjak tanpa henti. Api di tubuh ular yang membubung bersinar lebih terang dengan pancaran gemerlap yang hampir bisa membakar kehampaan. Melihat ke bawah dari atas, Primordial Soaring Serpent mengalihkan pandangannya ke Scarlet Armored Fiend Demon dengan dingin, seolah sedang melihat seekor semut. Meskipun itu hanya fenomena inti emas, itu membawa martabat dan kebangsawanan ras ular yang melonjak. Pergilah. Suzimo menunjuk ke depan. Swoosh. Kedua sayap mengepak dan cahaya berapi-api melonjak ke udara saat Primordial Soaring Serpent menerjang Scarlet Armored Fiend Demon dengan aura yang menakutkan. Berani-beraninya kamu menjadi sombong dengan satu fenomena inti emas. Iblis-iblis lapis baja Scarlet berteriak dengan ekspresi mengancam. Menekan rasa takut di dalam hatinya, ia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Primordial Soaring Serpent di titik vitalnya. Set. Tiba-tiba, Primordial Soaring Serpent membuka mulutnya dan menembakkan kolom lava ke Scarlet Armored Fiend Demon. Bersiap untuk itu, iblis-iblis lapis baja Scarlet telah mengulurkan tangan dan memblokir bagian depan kolom lava. Lava merah menyala memuntahkan ke segala arah, berguling dari kepala iblis lapis baja Scarlet dengan uap yang mengepul. Namun, iblis-iblis lapis baja Scarlet tidak terluka sama sekali. Perbedaan alam kultivasi mereka terlalu besar. Bahkan dengan peningkatan kekuatan dalam fenomena inti emas Suzimo dengan bantuan lautan lava gua, itu tidak bisa menjadi ancaman nyata bagi iblis-iblis lapis baja Scarlet. Meskipun itu tanpa ekspresi di permukaan, iblis-iblis lapis baja Scarlet hampir ketakutan keluar dari akalnya. Jika semut manusia sebelumnya berhasil berkultivasi ke alamnya, kekuatan fenomena tunggal itu akan cukup untuk membunuhnya. Syukurlah. Iblis-iblis lapis baja Scarlet meratap. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh, seolah-olah dia sudah memprediksi ini. Menepuk tas penyimpanannya dengan lembut, dia mengeluarkan segel emas raksasa dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Segel naga melingkar bersinar terang. Mengaum. Raungan naga mengguncang dunia dan bergema di dalam gua. Mata Suzimo berbinar cerah saat dia mengambil langkah maju alih-alih mundur. Ledakan. Inti dalam dan inti emasnya bergejolak pada saat yang sama dan ki darahnya naik. Tubuh Suzimo mengembang dan lengan bajunya robek, memperlihatkan lengan dengan urat hijau yang muncul. Mengangkat Coiling Dragon Shell di tangan kirinya, Suzimo menabrak kepala Scarlet Armored Fiend Demon. Pada saat yang sama, dia membebaskan tangan kanannya dengan tulang Phoenix surgawi dan menggunakannya sebagai pisau. Dentang, dentang. Kukunya melesat keluar, setajam belati, berkilauan dingin saat ditusuk ke dada Scarlet Armored Fiend Demon. Suzimo tidak ragu-ragu sama sekali untuk serangan balik ini dan masuk semua dengan kartu trufnya, membunuh dengan tegas. Pertama, Primordial Soaring Serpent dalam inti emas primordialnya menarik perhatian Scarlet Armored Fiend Demon. Setelah itu, dia mendekat untuk membunuh. Itulah satu-satunya kesempatan Suzimo. Gerakan membunuhnya bukanlah fenomena inti emas, tapi Coiling Dragon Shell dan tulang Phoenix surgawi di tangan kanannya. Uff. Iblis-iblis lapis baja Scarlet mengerahkan kekuatan di lengannya, menyebabkan ular yang melonjak itu meledak dan kekuatan fenomena menghilang. Pada waktu bersamaan, segel emas raksasa menimpa kepalanya, menutupi langit. Bang! Ketika Coiling Dragon Shell menghantam kepala Scarlet Armored Fiend Demon dengan keras, kepalanya terbentur ke samping dan kulit luarnya pecah, menyebabkan darah segar mengalir. Itu tidak mati.
Pelepasan kekuatan Suzimo dari inti emas, inti dalam, dan ki darah di samping senjata roh yang terhubung hanya berhasil memecahkan lapisan luar kepala setan iblis lapis baja merah. Melolong. Iblis-iblis lapis baja Scarlet berteriak kesakitan. Di matanya, Suzimo hanyalah semut yang tidak penting. Dia benar-benar tidak menyangka semut akan bisa menyakitinya. Swoosh. Tubuh iblis-iblis lapis baja Scarlet mengembang secara besar-besaran dan kepalanya yang awalnya dalam bentuk manusia dengan cepat berubah menjadi mengancam dengan gigi telanjang dalam sekejap mata. Cedera itu telah membuat marah iblis-iblis lapis baja Scarlet sepenuhnya. Transformasi itu jelas akan berubah menjadi bentuk aslinya. Iblis hanya menjadi yang terkuat ketika mereka berada dalam wujud aslinya. Pang, pang, pang. Pada saat yang sama, kuku Suzimo hancur ketika tangan kanannya mengenai tubuh iblis lapis baja Scarlet. Itu tidak berhasil masuk. Ekspresi Suzimo berubah, menyadari bahwa situasinya tidak terlihat baik. Sejak dia memiliki tulang Phoenix surgawi, Suzimo tidak mengambil inisiatif untuk menggunakannya dan hanya mempertahankannya secara pasif. Kekuatan menakutkan yang dimiliki tulang Phoenix surgawi hanya dapat dipicu dalam kondisi yang intens. Tapi sekarang Suzimo ingin menggunakan tulang Phoenix surgawi untuk menerobos pertahanan iblis lapis baja Scarlet, dia berakhir dengan kegagalan. Kedua gerakan pembunuhannya gagal pada saat bersamaan. Hati Suzimo tenggelam sangat dalam. Bang! Dia tidak memiliki kesempatan tersisa saat kekuatan yang luar biasa menghantamnya, menyebabkan dia terbang. Af! Suzimo merasakan rasa sakit yang tak tertandingi melonjak melalui tubuhnya saat dia batuk darah tanpa henti. Setelah berubah menjadi wujud aslinya, iblis-iblis lapis baja Scarlet adalah seekor buaya raksasa dengan baju besi merah. Berdiri di udara, dia menggoyangkan ekornya yang tebal dan matanya bersinar dengan darah di kepalanya. Ekor buaya raksasa lapis baja merah itu hampir menghancurkan organ Suzimo. Suzimo melayang di udara tanpa kekuatan apapun, seolah-olah dia hancur berantakan. Dia dikalahkan. Dia sama sekali tidak berdaya. Saya telah melalui pertempuran sulit yang tak terhitung jumlahnya hingga titik kultivasi saya ini dan telah mendominasi banyak musuh kuat dengan level yang sama. Sulit bagiku untuk menemukan lawan sejati, tapi apakah aku akan dikuburkan oleh buaya hari ini? Petik 2. Suzimo sangat kesakitan sehingga wajahnya berkerut dan pikirannya kacau. Dengan samar, dia jatuh ke arah samudera lava di bawahnya. Sebelum dia benar-benar jatuh, api roh yang menyala di permukaan lahar telah membakar jubah hijau Suzimo menjadi abu. Awalnya, rubah kecil memiliki ekspresi khawatir dan terus menatap Suzimo, mengkhawatirkan keselamatannya. Tanpa diduga, jubah hijau Suzimo tiba-tiba terbakar abis dan dia langsung menjadi telanjang, mengungkapkan segala sesuatu yang seharusnya tidak diungkapkan. Ah! Menjerit, rubah kecil tersipu dan mengulurkan sepasang cakar kecilnya, menutupi matanya. Namun, segera setelah itu, celah terbuka di cakarnya dan mata hitamnya yang seperti permata bisa terlihat samar-samar. Ia tidak ingin mengintip Suzimo. Namun, itu benar-benar mengkhawatirkan. Namun, itu tidak berani menonton dengan berani sehingga hanya bisa menggunakan metode seperti itu. Sensasi panas dari lahar memicu saraf Suzimo berulang kali. Mengertakkan giginya, dia memfokuskan perhatiannya dan kejernihan kembali ke matanya. Dia tidak boleh menyerah. Sampai saat-saat terakhir, dia tidak boleh putus asa. Mengedarkan inti emasnya, Suzimo mengendalikan sosoknya dengan tergesa-gesa dan mengambil tas penyimpanannya agar tidak jatuh ke lahar. Pada saat yang sama, dia menyapu pandangannya dan melihat sedikit ejekan di mata buaya raksasa lapis baja Scarlet. Ini sudah berakhir. Suara buaya raksasa lapis baja merah terdengar. Saat berikutnya, penglihatan Suzimo kabur. Sebuah bayangan besar menerjang dengan bau darah. Bab 524, dimakan hidup. Lidah merah mengerikan yang terbakar dengan api tertutup dengan bau darah. Gigi di sekitarnya tajam dan baris atas dan bawah tampak seperti sangkar. Itu terlalu cepat. Tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali. Dalam sepersekian detik, Suzimo sudah berada di mulut buaya raksasa lapis baja merah. Tidak baik. Jantung Suzimo berdegup kencang dan dia khawatir. Buaya raksasa lapis baja Scarlet ingin melahapnya hidup-hidup. Mengingat ranah budidaya buaya raksasa lapis baja merah, kekuatan mengerikan dari gigitannya pasti bisa mengubahnya menjadi lumpur. Pada saat itu, sudah terlambat bagi Suzimo untuk mundur. Alih-alih panik pada saat hidup dan mati itu, Suzimo menjadi tenang. Semakin buruk situasinya, semakin dia tidak boleh panik. Jika tidak, satu gangguan akan menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Mempersempit pandangannya, pikiran Suzimo terhuyung-huyung saat dia merenungkan bagaimana keluar dari situasi, waktu sepertinya melambat. Formasi pedang cahaya lilin.
Ini tidak akan berhasil. Bahkan formasi pedang cahaya lilin level 3 mungkin tidak dapat mematahkan pertahanan buaya raksasa lapis baja merah, apalagi formasi pedang cahaya lilin level 2 saat ini. Manual Dragonification kuno. Ini tidak akan berhasil. Jika fenomena inti emasnya dihilangkan oleh buaya raksasa lapis baja Scarlet, tidak ada yang akan berubah bahkan jika dia menyulap naga sejati. Kartu truf apa lagi yang bisa membantunya bertahan? Tiba-tiba, mata Suzimo berbinar. Tanpa ragu-ragu, dia menamparkan tas penyimpanannya dan menarik tripod persegi perunggu yang tingginya sekitar 1 meter. Tripod persegi perunggu itu mengeluarkan aura kuno, itu adalah yang dia ambil di halaman terlarang reruntuhan kian besar. Tripod dilapisi dengan retakan dan sangat rusak tetapi sangat kokoh. Suzimo tidak tahu apakah tripod persegi perunggu itu bisa menahan gigitan buaya raksasa lapis baja merah. Namun, itu mungkin satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, urat dan tulangnya berderak pada saat yang bersamaan, berubah menjadi gumpalan saat dia meremas dirinya ke dalam tripod persegi perunggu. Meski terdengar lambat pada narasi, semuanya terjadi secara instan. Saat Suzimo memasuki tripod, buaya raksasa lapis baja merah menggigit dengan ganas. Visinya menjadi gelap. Dentang. Terdengar suara yang tajam. Tripod persegi perunggu itu bergetar tapi tidak masalah. Suzimo sangat gembira. Meskipun tripod persegi perunggu sudah rusak parah, kekokohannya pasti membuatnya menjadi harta yang tak ternilai harganya. Pada kenyataannya, itu juga kebetulan yang aneh. Tripod persegi perunggu telah berada di reruntuhan kian besar selama 10.000 tahun. Meskipun berada di dalam istana dan sedikit terpencil, ada pembudidaya lain yang memperhatikan tripod ini di masa lalu. Namun, ketika mereka melihat betapa babak belur itu, tidak ada dari mereka yang peduli, berpikir bahwa itu hanyalah senjata roh yang rusak. Siapa yang akan peduli dengan hal seperti itu ketika reruntuhan kian besar dipenuhi dengan senjata roh yang rusak? Jika tripod persegi perunggu tidak melukai kaki Suzimo, dia juga tidak akan menariknya keluar dari lumpur dengan sengaja. Di atas lahar. Meskipun tripod persegi perunggu itu kuat, itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada buaya raksasa lapis baja Scarlet. Bagi buaya raksasa lapis baja Scarlet, perasaan itu mirip seperti menggigit sebongkah batu saat memakan makanan. Tanpa sepatah kata pun, buaya raksasa lapis baja merah tidak peduli sama sekali karena ia mengangkat kepalanya sebelum melingkarkan lidahnya dan melahap tripod persegi perunggu bersama dengan Suzimo ke dalam perutnya. Mungkin ada hal-hal yang binatang iblis tidak bisa gigit. Namun, kontraksi perut mereka yang kuat dan asam yang menakutkan di dalamnya akan cukup untuk mengubah logam dan batu menjadi cairan. Di satu-satunya pulau di lautan lava, rubah kecil memandang segala sesuatu tanpa daya. Cahaya di matanya redup saat mendesah lembut. Setelah melahap Suzimo, buaya raksasa lapis baja merah menoleh ke arah rubah kecil dengan tatapan dingin. Karena ketakutan, rubah kecil itu buru-buru memindahkan keranjang besi di sisinya dan bersembunyi di bawahnya. Seolah-olah akan terasa lebih aman melakukannya. Sebagai iblis-iblis tingkat rendah, iblis-iblis lapis baja Scarlet setara dengan pembudidaya jiwa yang baru lahir. Meskipun bisa menjatuhkan Suzimo dengan mudah, itu tidak banyak di alam liar di luar, terutama di antara 8 ras iblis. Ada banyak iblis-iblis di antara 8 ras iblis dan dia hanyalah salah satu yang berlevel paling rendah. Di antara 8 ras iblis, hanya iblis besar dan tua yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan ras rubah yang menawan. Mengingat status Scarlet Armored Gigantic Crocodile dengan kekuatannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menyentuh mereka seumur hidupnya. Namun, secara kebetulan, dia merasakan aura yang membakar dan dengan itu, menemukan rahasia istana ini dan menemukan jalannya di bawah tanah. Saat itu, rubah kecil baru saja lahir belum lama ini. Awalnya, rubah iblis adalah iblis-iblis tingkat menengah. Namun, setelah melahirkan, itu adalah yang terlemah karena telah kehilangan banyak ki darah. Iblis-iblis lapis baja Scarlet mengambil kesempatan itu ketika kekuatannya sangat berkurang. Pertempuran besar-besaran terjadi. Buaya raksasa lapis baja Scarlet terluka juga. Namun, rubah iblis itu bahkan terluka lebih parah. Kedua belah pihak mempertahankan kebuntuan selama beberapa tahun dan akhirnya, rubah iblis kalah dan mati. Adapun buaya raksasa lapis baja merah, roh esensinya terluka parah dan belum sepenuhnya pulih sampai sekarang. Meskipun rubah kecil melihat semuanya, ia tidak berdaya. Ketika terluka, buaya raksasa lapis baja merah sangat marah dan ingin segera membunuh rubah kecil itu. Namun, sebuah pikiran tersesat memasuki benaknya ketika dia melihat ekspresi menyedihkan dari rubah kecil itu. Setelah rubah kecil ini tumbuh dan membentuk inner core dan mampu mengambil bentuk manusia, bukankah itu akan menjadi miliknya? Segera, aku hanya harus menunggu sebentar lagi.
Petik 2. Buaya raksasa lapis baja merah tidak bisa menahan kegembiraannya karena ia menyaksikan rubah kecil tumbuh setiap hari. Bab 525, Escape, Reverse Kill. Guyuran. Setelah dimakan oleh buaya raksasa lapis baja merah, tripod persegi perunggu mengalir bersama dengan air liurnya yang lengket dan berbau dan jatuh ke dalam ruang tertutup raksasa. Melarikan diri dari kematian sesaat, Suzimo menghela nafas lega dan menjulurkan kepalanya dengan hati-hati, memindai sekelilingnya dengan tatapan cerah. Ini pasti perut buaya raksasa lapis baja Scarlet. Dinding perut yang merah dan mengerikan berkontraksi tanpa henti dan mengeluarkan bau busuk. Berjajar dengan pembuluh darah yang menyerupai ular kecil yang merayap, tempat itu terlihat mengerikan. Dinding perut dilapisi dengan lapisan cairan hijau kental yang meningkat seiring berjalannya waktu, mengeluarkan bau yang menusuk. Apakah itu cairan pencernaan dari buaya raksasa lapis baja merah? Suzimo sedikit mengerutkan alisnya. Menarik pedang terbang kelas tertinggi dari tas penyimpanannya, dia menggunakannya untuk menyentuhkan cairan hijau tebal itu dengan lembut. Sing! Asap naik. Ekspresi Suzimo berubah dan dia segera melepaskan cengkeramannya. Dalam sekejap mata, pedang terbang kelas tertinggi itu terkorosi dan berubah menjadi air nanah. Suzimo kaget. Jika dia bereaksi lebih lambat sebelumnya, telapak tangannya akan terkikis. Sungguh kekuatan korosif yang kuat. Suzimo memperkirakan bahwa cairan pencernaan buaya raksasa lapis baja Scarlet bisa mengubahnya menjadi cairan dalam 10 napas. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan regenerasinya. Cairan pencernaan mulai mengalir di sepanjang dinding perut dan Suzimo segera bersembunyi di dalam tripod persegi perunggu, dia tidak berani bersentuhan dengan cairan pencernaan. Secara bertahap, cairan pencernaan yang kental dan berwarna hijau mulai menumpuk di dalam perut. Meskipun tripod persegi perunggu dikelilingi oleh cairan pencernaan, itu tidak berkarat. Faktanya, bahkan karat hijau di permukaannya juga tidak hilang. Berdiri di dalam tripod persegi perunggu, Suzimo memasang ekspresi muram. Dia belum keluar dari bahaya. Tripod persegi perunggu hanya sedikit lebih tinggi dari 1 meter namun, cairan pencernaan menumpuk. Begitu tripod itu tenggelam, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Selain itu, ruang di dalam perut pun dibatasi. Dengan cairan pencernaan yang terus meningkat volumenya, tidak mungkin dia bisa menghindarinya nanti. Bang! Ledakan! Ledakan! Perutnya menggerutu seperti gemuruh guntur. Otot-otot perut mulai berkontraksi. Terkejut, Suzimo hampir terbang keluar dari tripod persegi perunggu. Memantapkan dirinya dengan cepat, wajahnya menjadi lebih pucat. Dia harus memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini secepat mungkin. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Dalam kegelapan, ekspresi Suzimo gelap saat dia memelototi dinding perut yang dilapisi dengan cairan pencernaan yang lengket. Tatapannya terputus dan dia membuat keputusan. Berdiri di tripod persegi perunggu dan menghindari cairan pencernaan yang menetes, Suzimo mendekati dinding perut buaya raksasa lapis baja Scarlet. Ini satu-satunya kesempatannya. Mengulurkan tangan kanannya, Suzimo berhenti sejenak sebelum menghirup udara dalam-dalam. Dengan tatapan buas, dia menggunakan telapak tangannya seperti pisau dan menusuk dinding perut buaya raksasa lapis baja merah. Daging di telapak tangannya adalah yang pertama melakukan kontak dengan cairan pencernaan buaya lapis baja Scarlet. Sing! Kekuatan korosif yang menakutkan dari cairan pencernaan diperlihatkan sekali lagi saat daging di tangan kanan Suzimo benar-benar meleleh, memperlihatkan telapak tulang merah di dalamnya. Tulang Phoenix Surgawi. Itu adalah rencana Suzimo. Karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan tulang Phoenix Surgawi dengan kekuatannya sendiri, dia harus menggunakan faktor eksternal. Cairan pencernaan ingin melanjutkan ke pergelangan tangan Suzimo setelah mencairkan daging di telapak tangannya. Namun, seolah-olah dipicu, tulang Phoenix Surgawi mengeluarkan aura yang menakutkan dan lapisan api tipis yang terbakar di telapak tulang. Retakan muncul di kehampaan sekitarnya setelah dibakar oleh api itu. Meskipun cairan pencernaan buaya raksasa lapis baja Scarlet kuat, mereka dibakar habis oleh api dari tulang Phoenix Surgawi. Berhasil. Mata Suzimo berbinar-binar saat dia mendorong telapak tulang darah dengan keras ke dalam daging buaya raksasa lapis baja merah. Api Phoenix Surgawi melonjak ke tubuh buaya raksasa lapis baja merah. Di atas lahar. Melayang di udara, buaya raksasa lapis baja Scarlet sedang bermimpi tentang masa depannya yang indah ketika tiba-tiba, rasa sakit yang tajam melonjak dari perutnya dan hampir pingsan. Mengaum. Buaya raksasa lapis baja Scarlet melolong tragis. Awalnya, rubah kecil itu bersembunyi ketakutan di bawah keranjang besi. Ketika mendengar teriakan buaya raksasa lapis baja Scarlet, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Dengan tergesa-gesa, dia mengintip melalui celah di atas keranjang besi dan melihat keluar.
Sebuah lubang berlumuran darah bisa dilihat dari perut buaya raksasa lapis baja merah. Selanjutnya, lubang itu mengembang dengan kecepatan yang menakutkan dan akan menelan seluruh tubuhnya tak lama kemudian. Tidak ada darah yang menetes dari lubang, semuanya dibakar menjadi ki darah dan menghilang di udara. Tubuh besar buaya raksasa lapis baja merah berputar di udara saat melolong tanpa henti. Namun, itu tidak bisa menghentikan penyebaran api. Itu adalah api Phoenix surgawi dan benar-benar merusak, menyebar dari dalam tubuhnya. Rubah kecil itu ketakutan. Secara naluriah, ia mengulurkan tangan dan meraih sisi keranjang besi dengan cakar kecilnya. Sekali lagi, ia mengangkat keranjang dan menyaksikan semuanya terungkap dengan kebingungan. Dari mana api itu berasal? Mengapa tiba-tiba terbakar? Tiba-tiba, sebuah tripod persegi perunggu terbang menembus lapisan api. Dari situ, seorang pria telanjang melompat keluar. Rambutnya hangus dan dia hitam pekat dalam keadaan menyedihkan seolah-olah baru saja disambar petir. Dentang. Terkejut dan tercengang, cakar kecil rubah kecil itu melepaskan cengkeramannya dan keranjang besi itu jatuh ke samping. Bukankah itu sarjana sopan yang barusan? Dia tidak mati. Itu hebat. Rubah kecil berseri-seri dengan cerah dan benar-benar bahagia untuk Su Zimo dari lubuk hatinya. Namun, segera setelah itu, rubah kecil berseru dan menutupi matanya dengan sikap malu-malu, meratapi dirinya sendiri, tapi pelajar ini, sungguh. Mengapa dia sangat suka mengekspos dirinya sendiri? Di udara, buaya raksasa lapis baja Scarlet belum menyerah untuk mencoba bertahan hidup. Dia telah mengembangkan roh essence juga. Selama roh essence-nya selamat, dia tidak akan mati dalam arti absolut. Namun, dia hanyalah iblis-iblis tingkat rendah dan roh esensinya sangat rapuh, mirip dengan bayi tanpa perlindungan. Mengingat lingkungan berbahaya dengan lava di sekelilingnya, ia bisa mati kapan saja. Namun, buaya raksasa lapis baja merah tidak terlalu peduli lagi. Kekuatan api terlalu menakutkan dan hampir mencapai kepalanya. Pada saat itu, dia pasti sudah mati tanpa kesempatan bahkan untuk mengirim roh esensinya pergi. Swoosh! Sebuah seberkas cahaya ditembakkan dari kepala buaya raksasa lapis baja merah. Memfokuskan pandangannya, Su Zimo melihat bahwa itu adalah buaya kecil yang tembus cahaya. Semangat esensi. Itu benar-benar iblis-iblis. Jantung Su Zimo berdegup kencang. Dia melihat bahwa roh esensi dari buaya raksasa lapis baja merah sangat rapuh, tidak seperti roh esensi tempur yang tidak takut pada siang hari atau angin yang tidak menyenangkan. Di udara, roh esensi dari buaya raksasa itu bergidik melawan gelombang panas lava dan auranya menjadi semakin lemah. Iblis-iblis tingkat rendah setara dengan pembudidaya dewa kesempurnaan jiwa baru lahir. Meskipun roh esensi mereka bisa keluar dari tubuh mereka, mereka mudah rusak dan tidak bisa berlama-lama di luar. Roh inti dari buaya raksasa itu melaju dengan kekuatannya menuju pintu keluar gua. Su Zimo membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak. Membunuh. Ledakan raksasa yang mirip dengan gemuruh petir terjadi dari samping roh esensi buaya raksasa itu. Thunder Celap Kill. Bergetar hebat, roh esensi dari buaya raksasa itu berubah menjadi lebih redup dan retakan mulai muncul di permukaannya. Pertama-tama, roh esensnya terluka dan belum pulih sepenuhnya. Sekarang setelah menerima luka serius secara berurutan, roh esensinya berada di ambang kehancuran. Bab 526, Bahaya. Saat itu, cahaya gelap melesat di udara. Sebuah keranjang besi gelap turun dari langit, menjebak roh esensi dari buaya raksasa di dalamnya. Rubah kecil mengulurkan cakar mungilnya dengan tatapan tegas, sepertinya memberi isyarat. Seketika, itu berseru pelan dan meludahkan aliran ki iblis yang memasuki keranjang besi. Swoosh! Bola api menyala dengan cepat. Seketika, keranjang besi menjadi merah karena panas dan bersinar terang dengan gelombang panas yang menyebar. 9 lampu emas muncul dan bersinar keluar dari lubang keranjang besi berulang kali, mereka memancarkan kekuatan yang menakutkan dengan gerakan yang tidak biasa. Cahaya api melonjak di dalam keranjang besi. Membanting ke kiri dan ke kanan, roh esensi dari buaya raksasa itu menjerit dengan tragis tetapi tidak bisa melarikan diri. Butuh kurang dari 3 tarikan napas. Roh esensi buaya raksasa itu dibakar menjadi abu, sekarat di tempat. Bahkan sampai kematiannya, buaya raksasa lapis baja Scarlet tidak tahu apa yang terjadi. Itu tidak akan membayangkan bahwa pada akhirnya, itu akan dibunuh oleh senjata iblis yang dilepaskan oleh rubah kecil yang bahkan belum bisa mengambil bentuk manusia. Mempersempit pandangannya sedikit, Su Zimo melirik ke keranjang merah di udara yang bersinar dengan 9 sinar keemasan dan diam-diam tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa keranjang sederhana itu akan memiliki kekuatan yang menakutkan.
Rubah kecil memberi isyarat dengan cakarnya dan 9 berkas cahaya keemasan di udara kembali ke keranjang besi sebelum menghilang. Lampu merah pada keranjang memudar secara bertahap dan sekali lagi, keranjang itu kembali ke bentuk panci besi hitamnya dan terbang kembali ke rubah kecil. Rubah kecil seharusnya gembira dengan kematian buaya raksasa lapis baja merah setelah membalas dendam. Namun, pada saat itu, ia berbalik untuk melihat tubuh ibunya yang dingin dan tak bernyawa, sedikit linglung dan tersesat. Su Zimo menghela nafas lembut. Awalnya, dia memiliki keraguan lain di hatinya. Karena Scarlet Armored Fiend Demon adalah iblis-iblis tingkat rendah dan telah mengembangkan roh essence, itu bisa menggunakan kekuatan Dharma dan melepaskan seni iblis. Namun, sejak awal, buaya raksasa lapis baja Scarlet melibatkannya dalam pertarungan jarak dekat. Bahkan pada saat-saat terakhirnya, buaya raksasa lapis baja Scarlet belum melepaskan sedikit pun kekuatan Dharma. Sampai saat ini setelah Su Zimo lolos dari kematian, dia menyadari secara bertahap. Roh esensi buaya raksasa lapis baja merah pasti terluka parah oleh rubah iblis dan belum pulih, itulah alasan untuk semuanya. Jika buaya raksasa lapis baja merah mampu menggunakan kekuatan Dharma dan melepaskan seni iblis, hasilnya akan sangat berbeda. Bahkan dengan tripod persegi perunggu dan bantuan tulang Phoenix surgawi, Su Zimo mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melukai buaya raksasa lapis baja merah dengan parah. Sampai batas tertentu, ini mungkin hasil takdir dan karma. Rubah kecil itu membungkuk semu ke arah Su Zimo dan menangis pelan, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia sangat pintar. Meskipun buaya raksasa lapis baja merah mati di tangannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam jika bukan karena Su Zimo. Menarik satu set jubah hijau, Su Zimo berpakaian dan turun ke tanah sekali lagi. Meskipun buaya raksasa lapis baja merah telah mati, Su Zimo tidak dalam kondisi terbaiknya. Setelah menerima 2 pukulan berturut-turut dari buaya raksasa lapis baja merah dan cambuk berat dari ekornya, tubuh Su Zimo terasa sakit dari atas sampai ujung kaki dan terasa seperti hancur berantakan. Sambil mengertakkan giginya, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan bergerak, terhuyung-huyung menuju pintu keluar gua tanpa waktu untuk memulihkan diri. Xuan Yi dan 2 lainnya masih di istana di atas. Jika para pembudidaya yang tiba benar-benar memiliki niat buruk, Xuan Yi dan 2 lainnya akan berada dalam bahaya mematikan. Istana bawah tanah. Stellar Luna Sekte adalah yang pertama tiba dan lebih dari 20 inti emas menerobos masuk ke istana bawah tanah. Tanpa menyembunyikan jejak mereka, mereka langsung masuk dan melihat lapangan obat di depan tak lama kemudian. Sungguh harum obat yang kaya. Ada begitu banyak tumbuhan roh yang berumur lebih dari 10.000 tahun di bidang pengobatan besar-besaran ini. Perjalanan kami sama sekali tidak sia-sia. Petik 2. Lihat, ini buah vermilion 10.000 tahun. Petik 2. Mata semua orang dari Stellar Luna Sekte berbinar dengan tatapan tajam. Ini akan matang. Kita tepat waktu. Petik 2. Seorang kultivator Stellar Luna Sekte berkomentar dengan sikap menjilat, menurut pendapat saya, Senior Brother Qian adalah satu-satunya di wilayah utara Tianhuang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan buah vermilion 10.000 tahun ini. Petik 2. Tangan Qian Xinyu ada di belakang punggungnya dan dia memiliki sikap santai. Meskipun dia sangat senang mendengarnya, dia hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Hehe. Tiba-tiba, seringai dingin terdengar dari kegelapan. Serangkaian sosok seperti hantu berjalan keluar. Meski hanya ada 8 dari mereka, masing-masing mengeluarkan aura bahaya ekstrim yang membuat merinding. Sekte Tanpa Bayangan. Kakak senior Qian, pemimpin mereka adalah teladan dari Sekte Tanpa Bayangan, Mo Xiaofeng. Qian Xinyu menjawab dengan tenang, seolah-olah dia sudah mengharapkan ini. Menyeringai dingin, Mo Xiaofeng berkata sambil mengejek, Qian Xinyu adalah satu-satunya di wilayah utara Tianhuang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan buah vermilion 10.000 tahun. Kata-kata yang kurang ajar, apa kau tidak takut menggigit lidahmu? Petik 2. Oh. Qian Xinyu tersenyum tipis dan membantah, apa yang ada dalam pikiranmu, kakakmu? Tidak banyak. Mo Xiaofeng menjawab dengan dingin, saya hanya memberi peringatan bahwa Anda tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai yang terbaik dari generasi muda di wilayah utara Tianhuang. Kurang ajar. Beraninya kau membandingkan dirimu dengan kakak senior Qian. Fenomena inti emas yang dibudidayakan oleh kakak senior Qian berada di peringkat 92 di peringkat fenomena. Apakah kamu? Banyak pembudidaya Stellar Luna Sekte berteriak. Sambil mencibir, Mo Xiaofeng menjawab, jika itu sampai pada pertarungan kematian, kita belum tahu siapa yang akan menonjol. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, atmosfer antara Sekte Tanpa Bayangan dan Sekte Stellar Luna berubah sangat tegang, seolah-olah pertempuran besar bisa pecah kapan saja. Hahaha. Saat itu, tawa panjang terdengar,
kurang ajar dan tak terkendali. Bagaimana saya bisa melewatkan situasi yang terjadi seperti ini? Ketika dia mendengar itu, ekspresi Mo Xiaofeng berubah. Qian Xinyu yang awalnya tenang mengerutkan kening dengan tatapan waspada di matanya juga. Lebih dari 10 inti emas dengan jubah merah menyala memasuki istana bawah tanah. Pemimpin mereka adalah seorang pria jangkung dan bermartabat yang melangkah dengan langkah besar. Memancarkan aura panas yang menyengat, dia tidak lain adalah teladan dari Blaze Columbus Valley, Wang Yan. Fenomena inti emas Qian Xinyu, matahari lunas stellar lumen dan api kota mengamuk Wang Yan keduanya berada di peringkat fenomena. Selanjutnya, Raging City Blaze berada di peringkat 89, sedikit lebih tinggi dari solar lunas stellar lumen. Sangat bagus, sangat bagus. Menyapu tatapan tajamnya ke seluruh kerumunan, Wang Yan mengangguk dengan niat bertarung yang berani. Karena semua orang ada di sini, aku akan menyatakan bahwa bidang pengobatan dan buah vermilion 10.000 tahun adalah milikku. Siapapun yang tidak setuju akan ditekan olehku. Petik 2. Mo Xiaofeng mendengus dengan dingin. Apa kau tidak takut mati karena keserakahanmu? Saudara Wang, ada perintah untuk hal-hal. Qian Xinyu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan acuh tak acuh, Sekte Stellar Luna adalah orang pertama yang menemukan bidang pengobatan dan buah vermilion. Petik 2. Hahaha. Wang Yan tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ketiga orang di samping bidang obat. Qian Xinyu, berhentilah berpura-pura menjadi orang benar. Jika Anda ingin berbicara tentang ketertiban, ketiganya adalah yang pertama menemukan tempat ini. Apa hubungannya dengan Anda? Petik 2. Xuan Yi dan dua lainnya telah berada di sisi bidang obat sepanjang waktu. Namun, setelah inti emas dari Sekte Stellar Luna, Sekte Tanpa Bayangan dan Lembah Blaze Columbus memasuki tempat itu, mereka berdebat tentang bagaimana mereka harus membagi bidang pengobatan dan sama sekali tidak menyadari ketiganya. Pada saat inilah perhatian semua orang secara bertahap terfokus pada Xuan Yi dan dua lainnya. Bab 527, Cahaya Kunang-Kunang. Xuan Yi dan dua lainnya bertukar pandang dan meratap secara internal. Aura inti emas dari ketiga sekte itu sangat kuat, satu orang dari pihak lain dapat dengan mudah melawan mereka bertiga. Paragon yang memimpin mereka tampak lebih tangguh. Xuan Yi dan dua lainnya telah menjelajahi luar sebelumnya dan secara alami tahu bahwa mereka berada dalam situasi berbahaya. Karena itu, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Ketika tatapan semua orang berbalik ke arah mereka, Li Ziyue terbatuk dengan lembut dan menyapa tiga sekte dengan kepalan tangan, tersenyum lembut dengan kesopanan penuh. Salam, sesama Taois, saya adalah seorang kultivator dari puncak ethereal, Li Ziyue. Petik 2. Inti emas dari tiga sekte tidak berekspresi setelah salam Li Ziyue. Ekspresi ejekan bahkan melintas di mata beberapa pembudidaya, seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot, orang mati berjalan. Diabaikan. Dia benar-benar diabaikan. Senyum Li Ziyue membeku di wajahnya. Sedikit mengernyit, Xuan Yi mengatupkan giginya dan berkata dengan kepalan tangan, sebelumnya, orang Daois ini menyebutkan tentang urutan hal. Memang, kami adalah orang-orang yang pertama kali menemukan bidang pengobatan ini. Namun, kami bertiga hanya membutuhkan Rain Frost Flower, Purple Cloud Lingxi, Blood Ginseng dan Qian Essence Grass untuk menyelamatkan seorang senior di sekte kami. Kami tidak akan mengambil yang lain. Kami akan sangat berterima kasih jika kalian dapat mengabulkan keinginan kami. Petik 2. Apakah kamu bahkan dalam posisi untuk berbicara? Qian Xinyu menyela Xuan Yi dengan dingin, siapa kalian? Hak apa yang Anda miliki untuk berbicara dengan saya tentang urutan hal? Petik 2. Mo Xiaofeng dari Sekte Tanpa Bayangan memiliki ekspresi dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kata demi kata, dia berkata, tak seorang pun dari Anda akan meletakkan tangan Anda pada sehelai ramuan roh di sini. Mata Wang Yan dipenuhi dengan ejekan saat dia menundukkan kepalanya sambil tertawa. Menarik, Anda masih menginginkan ramuan roh bahkan di ambang kematian. Hahaha, orang bodoh benar-benar tidak takut. Petik 2. Agar adil, itu sudah menjadi kebetulan bagi mereka bertiga untuk melarikan diri dari situasi seperti itu tanpa cedera. Jika bukan karena fakta bahwa dia ingin menyelamatkan lelaki tua yang kusut itu, Xuan Yi tidak akan mengambil risiko untuk menyebutkan bahwa dia menginginkan 4 ramuan roh. Apa yang harus dia lakukan? Xuan Yi sangat bingung. Saat ini, bahkan jika mereka bertiga ingin pergi dengan tangan kosong, para pembudidaya lawan sepertinya tidak akan menyetujuinya. Lebih jauh, meski mereka tidak tahu di mana Suzimo berada, kemungkinan besar dia masih di istana bawah tanah. Apa yang akan terjadi padanya jika mereka bertiga pergi? Mengingat karakternya, dia pasti tidak akan tunduk pada situasi seperti itu. Namun, Xuan Yi dan dua lainnya tahu bahwa tidak satu pun dari lusinan pembudidaya yang hadir mudah ditangani.
Tiga pemimpin teladan bahkan lebih menakutkan. Zimo baru saja membentuk intinya dan tidak ada yang tahu fenomena inti emas apa yang telah dia kembangkan, bagaimana dia bisa menjadi tandingan inti emas itu. Teman-teman, tidak peduli siapa pemilik bidang obat ini, tidak perlu tiga sekte kita untuk bertarung. Mari kita selesaikan hal-hal lain dulu, kata Qian Xinyu acuh tak acuh. Sepakat. Mo Xiaofeng dari sekte tanpa bayangan memandang Xuan Yi dan dua lainnya dan mencibir. Wang Yan mengangguk setuju juga. Tidak masalah. Petik 2. Xuan Yi dan dua lainnya merasakan hati mereka tenggelam. Ekspresi Qian Xinyu acuh tak acuh dan kilatan emas gelap bersinar dari matanya saat dia bertanya dengan dingin, kalian bertiga, serahkan senjata roh. Ada hal-hal yang tidak boleh kalian ambil. Petik 2. Hubungkan senjata roh. Xuan Yi dan dua lainnya membeku sesaat dengan ekspresi tertegun. Hehe. Mo Xiaofeng mencibir, lanjutkan, terus pura-pura tidak tahu. Bahkan di ambang kematian, kalian menolak untuk jujur. Petik 2. Ketika mereka mendengar itu, jantung Xuan Yi berdetak kencang dan ekspresi kesadaran melintas di matanya. Senjata roh jahat yang dimaksud Qian Xinyu pasti adalah segel naga melingkar milik Su Zimo. Sebelumnya, Su Zimo memanfaatkan Coiling Dragon Shell untuk menguji ketangguhan tripod persegi perunggu. Di kegelapan malam, cahaya yang diterangi benar-benar terlalu menyilaukan. Ketika Wang Yan memperhatikan perubahan ekspresi Xuan Yi, dia tidak bisa menahan senyum. Mengapa? Anda akhirnya ingat. Petik 2. Meneguk, Li Ziyue memaksakan senyum. Rekan Taois, saya yakin pasti ada kesalahpahaman. Kami bertiga benar-benar tidak memiliki senjata roh yang terhubung. Petik 2. Mo Xiaofeng berkata dingin dengan niat membunuh yang marah, itu tidak diputuskan dengan kata-katamu saja. Serahkan tas penyimpananmu atau mati. Petik 2. Xuan Yi dan dua lainnya tampak mengerikan. Semakin mereka bertahan, semakin mereka dimanfaatkan. Jika mereka menyerahkan tas penyimpanan mereka, itu sama dengan menyerahkan separuh hidup mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka tidak memiliki senjata roh yang berhubungan, bahkan jika mereka memilikinya, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Mencengkeram tinjunya untuk menekan amarah di hatinya, Xuan Yi berkata dengan suara gelap, rekan Taois, kita semua adalah inti emas. Jangan berlebihan dengan penindasan Anda. Petik 2. Haha. Ya ampun, dia marah. Hehe, menarik. Petik 2. Reaksi Xuan Yi menarik serangkaian tawa. Para pembudidaya dari tiga sekte tertawa mengejek dengan ekspresi santai. Menyadari bahwa situasinya tampaknya tidak benar, Li Ziyue buru-buru berkomentar, rekan Taois, kami bertiga dapat bersumpah bahwa kami tidak memiliki senjata roh yang berhubungan. Jika ya, kita akan dihukum oleh surga. Petik 2. 3 orang mati tidak memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan dengan kita. Mo Xiaofeng mencibir lagi dan berkomentar dengan ekspresi dingin yang menyeramkan, karena kamu menolak untuk menyerahkannya, aku akan mengambilnya secara pribadi. Berdebur. Xuan Yi dan dua lainnya merasa penglihatan mereka kabur dan Mo Xiaofeng sudah lenyap dari tempatnya. Sangat cepat. Jantung mereka berdetak kencang. Mereka tidak dalam kondisi terbaik dan kurang dari 4 jam sejak mereka terluka sebelumnya, luka di perut Liu Hui bahkan belum sembuh total. Xuan Yi berdiri di depan Liu Hui untuk membelanya dan melambaikan lengan bajunya, memanggil 12 pedang terbang kelas tertinggi pada saat yang bersamaan. Dia menyulap 2 formasi pedang heksagonal tanpa menahan sama sekali. Sambil menggertakkan giginya, Li Ziyue mengedarkan inti emasnya dengan liar dan berteriak, hujan pedang etiril. Mereka berdua menggunakan kekuatan penuh mereka saat menyerang. Peter Pater. Hujan deras turun dari langit, setajam pedang dan pedang, memancarkan ujung tak berujung. Ketika dia melihat itu, Qian Xinyu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan santai, menarik. Untuk berpikir bahwa Anda telah berhasil mengembangkan fenomena inti emas juga. Hanya saja, fenomena Anda terlalu lemah. Petik 2. Mo Xiaofeng muncul kembali oleh Xuan Yi dan sisi dua lainnya dengan tatapan jahat. Jika Li Ziyue telah melepaskan fenomena inti emasnya sedikit lebih lambat, Mo Xiaofeng pasti akan menyergap mereka secara diam-diam. Mereka bertiga mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Pada saat ini, mereka dilindungi oleh hujan pedang etiril. Jika Mo Xiaofeng ingin menyerang mereka, dia harus melalui fenomena inti emas. Berani-beraninya kamu mempermalukan diri sendiri dengan fenomena inti emas yang begitu rendah. Mengedarkan inti emasnya, mata Mo Xiaofeng menyinari 2 garis cahaya gelap saat dia berteriak, fenomena inti emas, panah kembar tanpa bayangan. 2 anak panah emas gelap muncul di belakang Mo Xiaofeng, menyerupai 2 tombak pendek dengan aura yang tajam. Berani-beraninya cahaya kunang-kunang mencoba bersaing melawan sinar bulan untuk kemuliaan. Hancurkan. Petik 2. Mo Xiaofeng menunjuk ke depan. Su.
Anak panah panjang menghilang dan dua garis cahaya gelap muncul di udara, melesat ke depan dengan gelombang kejut yang mengerikan yang menghantam layar hujan. Bang! Bang! Ada dua poni yang bergema. Li Ziyue mendengus bosan. Serangkaian retakan mulai muncul di layar hujan yang goyah. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya sepertinya telah berhenti di udara. Dua lintasan cahaya gelap akan menembus layar hujan dan menembus udara. Dentang! Dentang! Dua formasi pedang heksagonal memblokir garis-garis cahaya gelap. Dentang! Dentang! Ada dua suara yang tajam. Tiba-tiba, cahaya gelap mulai berputar dan melepaskan kekuatan siklus yang luar biasa yang menghantam formasi pedang heksagonal. Pang! 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 12 pedang terbang kelas tertinggi dikirim terbang. Formasi pedang hancur dalam hitungan detik. Bab 528, Kaulah dengan keinginan kematian. Fenomena inti emas Li Ziyue dan formasi pedang heksagonal Xuan Yi runtuh pada waktu yang hampir bersamaan. Keduanya gemetar dan darah mengucur dari wajah mereka. Su! Su! Dua garis cahaya gelap muncul di hadapan mereka dalam sekejap mata. Dengan tergesa-gesa, Liu Hui menarik dua jimat pelindung dari tas penyimpanannya dan menghancurkannya, mengirimkan penghalang cahaya menakjubkan yang menghalangi keduanya. Jepret! Penghalang cahaya hancur saat cahaya gelap melakukan kontak dengan mereka. Ketiganya dikirim terbang oleh kekuatan yang luar biasa itu, mendarat puluhan meter jauhnya. Luka di perut Liu Hui terbuka sekali lagi, menodai jubahnya menjadi merah. Xuan Yi dan Li Ziyue masing-masing mengeluarkan seteguk darah. Aura mereka lemah dan energi roh di tubuh mereka berada dalam kekacauan karena mereka merasakan sakit yang berdenyut dari meridian mereka. Meskipun Shadow Wind Darts tidak terdaftar di Phenomenon Ranking, ia memiliki kekuatan membunuh yang menakutkan. Mo Xiaofeng melompat ke udara dan dua garis cahaya gelap mengitarinya terus-menerus, kekuatan fenomenanya berputar dengan cara yang mendominasi. Melihat mereka bertiga jatuh ke tanah, Mo Xiaofeng memiliki ekspresi dingin. Mengapa kalian masih tidak ingin mengeluarkan senjata roh bahkan di ambang kematian? Petik 2. Li Ziyue menggertakkan giginya. Kami sama sekali tidak memiliki senjata roh yang menghubungkan. Kamu masih keras kepala. Mo Xiaofeng mengejek. Karena itu masalahnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Senjata roh jahat ada bersamaku. Datanglah ke sini jika Anda ingin mendapatkannya. Petik 2. Tiba-tiba, suara dingin terdengar dari dalam istana dengan niat membunuh yang mengerikan. Secara naluriah, semua orang menoleh ke arah suara itu. Sesosok secara bertahap mulai terlihat. Dia terpelajar dan memiliki rambut hitam, mengenakan jubah hijau dengan fitur elegan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sarjana yang tampaknya lemah itu memancarkan aura bahaya yang menakutkan. Saat cendekiawan itu melangkah mendekat, semua orang merasa seolah-olah seekor binatang buas yang haus darah mendekat saat udara dipenuhi dengan bau darah. Para pembudidaya yang hadir mengerutkan kening. Wang Yan dan Qian Xinyu, dua paragon, sedikit terkejut dan tatapan mereka berkilauan. Mereka tidak menyangka akan ada pembudidaya lain di kedalaman istana bawah tanah ini. Selanjutnya, tidak ada yang menyadari ketika dia muncul, bahkan mereka. Tak lama kemudian, pembudidaya berjubah hijau sudah tiba di depan mereka. Di sini aku bertanya-tanya seberapa kuat orang ini. Jadi, dia hanya inti emas tahap awal. Petik 2. Orang lain yang ingin mati. Petik 2. Golden Core yang hadir menghela nafas lega setelah memeriksa ranah kultivasi penyusup menggunakan Spirit Peering Arts mereka. Tidak peduli seberapa kuat dia, Golden Core tahap awal tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah. Zimo, kamu kembali. Petik 2. Ketika dia melihat Su Zimo muncul, Xuan Yi menghela nafas dalam hati, mengetahui bahwa masalah hari ini pasti tidak akan berakhir dengan damai. Sesampainya di samping mereka bertiga, Su Zimo berjongkok dan memeriksa kondisi mereka. Ekspresinya hanya rileks setelah melihat bahwa mereka tidak dalam bahaya kematian. Dengan ekspresi muram, Liu Hui berbisik, Zimo, orang-orang ini tidak mudah dihadapi. Bagaimana kalau membuang senjata roh yang menghubungkan mereka untuk bertarung di antara mereka sendiri terlebih dahulu sementara kita merebut kekacauan untuk melarikan diri? Tidak apa-apa jika kita ditindas, yang penting kita keluar hidup-hidup. Petik 2. Betul sekali. Petik 2. Li Ziyue menambahkan dengan lembut, mereka terlalu banyak dan ada 3 pembudidaya dengan kekuatan yang menakutkan. Anda tidak akan cocok untuk mereka sendirian, jangan sembrono. Petik 2. Petik 2. Xuan Yi menghela nafas pelan. Jika keadaan tidak terlihat baik, keluar sendiri, Zimo. Jangan impulsif. Petik 2. Tidak apa-apa, aku akan menyelesaikan ini. Su Zimo memiliki ekspresi tenang dan memberi isyarat agar mereka bertiga merasa yakin. Wang Yan dan Qian Xinyu memelototi Su Zimo sebentar sebelum bersantai.
Meskipun sarjana itu mengeluarkan aura yang sangat berbahaya, dia berada dalam kondisi yang buruk dan ekspresinya agak pucat. Nyatanya, ada sedikit darah di nafasnya. Orang itu terluka parah dan sepertinya baru saja melalui pertempuran sengit. Alarm yang salah. Dia bukan ancaman. Petik 2. Qian Xinyu menyeringai dan kata-kata itu terlintas di benaknya. Nak, serahkan senjata roh itu dan aku bisa membiarkanmu mati dengan seluruh mayat. Mo Xiaofeng memelototi dari atas dengan cara yang mendominasi. Bangkit perlahan, Su Zimo tidak memandang Mo Xiaofeng, hanya memindai sekelilingnya. Tatapannya disapu oleh Qian Xinyu dan Wang Yan saat dia bertanya, siapa lagi yang ingin mendapatkan senjata roh jahat saya? Semua orang tercengang. Apakah sarjana itu bodoh, bukankah dia sadar akan situasinya? Diabaikan oleh Su Zimo, Mo Xiaofeng benar-benar malu saat dia menggeram dengan niat membunuh yang keluar dari matanya. Nak, aku sedang berbicara denganmu. Su Zimo masih tidak memandang ke arah Mo Xiaofeng, seolah-olah dia tidak tahu bahwa yang terakhir itu ada. Apakah tidak ada yang akan membalas? Mengangkat alisnya, Su Zimo tersenyum dan berkata dengan niat yang dalam, kalau begitu aku akan langsung. Jika kalian pergi sekarang, kalian akan mendapat kesempatan untuk hidup. Jangan menyesal jika pertarungan benar-benar pecah. Petik 2. Ah. Haha. Kerumunan pertama terdiam. Tepat setelah itu meledak dengan tawa, beberapa orang mencengkeram perut mereka sementara yang lain membungkuk, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Semua orang memandang Su Zimo seperti mereka melihat orang bodoh. Su Zimo juga tersenyum. Di udara, ekspresi Mo Xiaofeng mengancam saat dia mencengkeram tinjunya dengan erat. Dua anak panah emas tua yang panjang di sekelilingnya bergerak begitu cepat hingga mereka bahkan berdengung. Ketidakpedulian Su Zimo yang terus-menerus terhadapnya membuatnya gila. Kamu, apakah pacaran, kematian? Pembuluh darah di leher Mo Xiaofeng muncul dan darah melonjak melalui dia saat dia menggeram kata demi kata. Akhirnya, sedikit mengangkat kepalanya, Su Zimo memandang Mo Xiaofeng dan menjawab dengan acuh tak acuh, kaulah yang memiliki keinginan mati. Petik 2. Membunuh. Tidak lagi bisa mentolerir, Mo Xiaofeng berteriak dan kekuatan fenomenanya segera meledak, dua anak panah panjang berubah menjadi seberkas cahaya yang tiba seketika. Tanpa ekspresi, Su Zimo tidak bingung dan mengusap tas penyimpanannya dengan lembut. Segel emas raksasa muncul di telapak tangannya dengan aura yang mendominasi, seolah itu bisa menekan semua hal. Ketika mereka melihat segel emas raksasa itu, tatapan Wang Yan dan Qian Xinyu berubah menjadi sangat kuat. Sedikit keraguan mereka telah menghilang juga. Di samping segalanya, senjata roh yang menghubungkan itu membuat segalanya berharga. Kekuatan inti emas Su Zimo beredar dengan liar di dalam dirinya. Segel naga melingkar di telapak tangannya mengembang dengan cepat dengan kecerahan luar biasa mirip dengan matahari yang terik. Terbang menjauh darinya, itu diblokir di depan Su Zimo. Dentang, dentang. Dua garis cahaya gelap tidak bisa mengelak tepat waktu dan mengenai segel naga gulung. Namun, mereka langsung dipukul mundur. Coiling Dragon Shell tidak bergeming sama sekali. Mo Xiaofeng bergidik dan ekspresi ketakutan melintas di matanya. Tabrakan itu hampir menghancurkan fenomena inti emasnya. Anda ingin melihat senjata roh yang menghubungkan. Tatapan Su Zimo berbinar saat dia tersenyum sinis. Aku akan membiarkanmu melihat semua yang kamu inginkan. Ledakan. Turun dari langit, Coiling Dragon Shell berubah menjadi gunung emas raksasa dengan kekuatan yang luar biasa. Mengaum. Raungan naga bergema di seluruh dunia dan melingkari puncak gunung, menyebabkannya turun dengan kecepatan lebih cepat dengan kekuatan yang lebih ganas dan aura yang lebih intens. Di bawah selubung Coiling Dragon Shell, banyak inti emas merasa jantung mereka berdetak kencang dan segera mundur. Jepret. Membanting melawan Shadow Twin Dart milik Mo Xiaofeng, Coiling Dragon Shell langsung menghancurkan fenomena inti emas yang dulu. Puff. Mo Xiaofeng bergidik dan mengeluarkan seteguk darah besar dengan ekspresi babak belur. Bayangan gelap menyelimuti Mo Xiaofeng dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Benar-benar takut keluar dari akalnya, dia buru-buru menghancurkan jimat pelindung sambil berteriak, Fellow Daois, tolong tunjukkan Mer. Puff. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, lumpur darah muncul di bawah puncak gunung emas. Paragon Sekte tanpa bayangan dibunuh oleh Coiling Dragon Shell tanpa mayat yang tersisa. Bab 529, Awal Pembantaian. Keheningan pun terjadi di istana bawah tanah seketika. Penggarap Sekte Stellar Luna, Sekte Tanpa Bayangan, dan Lembah Blaze Columbus memandang segala sesuatu dengan mata terbelalak tak percaya. Sebelum ini, tidak ada yang akan membayangkan bahwa satu serangan dari sarjana yang tampaknya lemah akan membunuh teladan Sekte Tanpa Bayangan secara instan. Melawan penindasan dari senjata roh yang terhubung,
panah kembar tanpa bayangan yang menghancurkan hujan pedang etiril, formasi pedang heksagonal dan jimat pelindung mirip dengan selembar kertas, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Tegas untuk membunuh. 3 kata terlintas di benak semua orang. Itu terlalu kejam. Dalam keadaan seperti itu, kecuali mereka adalah paragon dari sekte super abadi, Buddha dan Iblis, inti emas lainnya tidak akan berani sembrono. Dengan kematian Mo Xiaofeng, sekarang tidak ada cara rekonsiliasi untuk kedua belah pihak. Meski semua orang kaget, tatapan mereka tetap dingin. Bagi mereka, Xuan Yi dan 2 lainnya terluka parah dan kekuatan tempur mereka dapat diabaikan sedangkan Su Zimo sendirian, tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat bertahan melawan serangan gabungan dari begitu banyak inti emas. Selanjutnya, Su Zimo hanya berada di Golden Core tahap awal. 7 pembudidaya sekte tanpa bayangan yang tersisa pergi perlahan, menyelidiki kegelapan tanpa jejak, seolah-olah mereka telah menghilang. Qian Xinyu dan Wang Yan memelototi segel emas raksasa itu dengan tatapan tajam. Fakta bahwa inti emas tahap awal dapat menghasilkan kekuatan membunuh yang begitu mengerikan membuktikan bahwa segel raksasa itu luar biasa. Jika salah satu dari mereka berhasil mendapatkannya, setidaknya kekuatan tempur mereka akan berlipat ganda. Dengan segel itu, mereka pasti bisa mendominasi semua orang ketika mereka memasuki medan perang kuno menengah 20 tahun kemudian dan mendapatkan ketenaran. Baik. Wang Yan tertawa terbahak-bahak. Gerakan yang bagus, sesama Taois. Saya agak terkesan. Serahkan senjata arwah ini kepadaku terlebih dahulu dan aku bisa memutuskan untuk mengizinkanmu bergabung dengan Blaze Columbus Valley sehingga kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Petik 2. Su Zimo tersenyum dengan kilatan ejekan di matanya. Wang Yan tidak frustrasi meskipun melihat dan berteriak dengan senyuman di wajahnya, orang bijak mengenali keadaan mereka. Situasi saat ini jelas, Anda berada dalam situasi yang tidak dapat didamaikan dengan sekte tanpa bayangan. Pada saat yang sama, para pembudidaya Stellar Luna Sekte ingin membunuhmu demi hartamu. Petik 2. Setelah jeda sebentar, Wang Yan berkata dengan angkuh, saat ini, hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Wang Yan memperjelas niatnya. Selama Su Zimo harus tunduk padanya dan menyerahkan senjata roh penghubung, dia bisa memastikan kelangsungan hidup Su Zimo dan bahkan akan bertarung melawan sekte tanpa bayangan dan sekte Stellar Luna. Ada lebih dari 20 inti emas di sisi Stellar Luna Sekte dan 7 tersisa di sekte tanpa bayangan. Meskipun Blaze Columbus Valley hanya memiliki lebih dari 10 inti emas, Wang Yan yakin bahwa fenomena inti emasnya lebih unggul daripada Qian Xinyu. Anda tidak perlu khawatir, kakak senior Wang adalah pria dari kata-katanya dan pasti tidak akan mengingkari. Petik 2. Apa yang Anda pikirkan? Anda masih ragu-ragu meskipun senior brother Wang merekrut Anda secara pribadi dan menyelamatkan hidup Anda. Petik 2. Beberapa pembudidaya Blaze Columbus Valley di belakang Wang Yan tidak senang ketika mereka melihat bahwa Su Zimo tetap diam. Menurut pendapat mereka, jika Su Zimo bijaksana, dia harus segera menyerahkan senjata roh liciknya dan bersujud. Saya pikir, kalian salah paham tentang sesuatu. Sesaat kemudian, Su Zimo berbicara perlahan, saat ini bukan tentang siapa yang bisa menyelamatkanku. Ini tentang siapa yang bisa menyelamatkan kalian. Petik 2. Ketika Wang Yan mendengar itu, senyum di wajahnya menghilang secara bertahap dan ekspresinya menjadi gelap. Fufu. Qian Xinyu tertawa pada saat yang tepat dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, menggosok kedua telapak tangannya. Menarik. Saudaraku Wang, dia tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkannya dan dia juga tidak memikirkan lembah Blaze Columbus. Petik 2. Setiap orang dari Blaze Columbus Valley sangat marah untuk memulai. Kata-kata Qian Xinyu mirip dengan menambahkan minyak ke api. Sial, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Petik 2. Kakak Wang, Anda tidak harus melakukannya secara pribadi. Aku akan mengambil kepalanya untukmu. Petik 2. Blaze Columbus Valley gusar. Wang Yan tidak setuju, hanya menganggukkan kepalanya. Inti emas yang meminta untuk menyerang berbalik ke arah Su Zimo, bergumam, aku akan membiarkanmu mati dengan damai hari ini. Saya Tian Heng dari Blaze Columbus Valley. Dengan begitu, Anda setidaknya akan tahu nama orang yang mengirim Anda ke neraka. Petik 2. Itu dia. Dia juga seorang jenius di Blaze Columbus Valley dan jelas berada di peringkat 5 teratas di antara inti emas mereka dalam hal kekuatan. Petik 2. Kerumunan dari Stellar Luna Sekte pecah menjadi diskusi yang hening. Tian Heng tidak mengedarkan energi roh juga tidak memanggil senjata roh apapun, hanya berjalan dengan tangan kosong. Ekspresi Su Zimo tidak berubah sama sekali saat dia melirik Tian Heng dan mengerti. Tiba-tiba, ketika dia berada sekitar 10 kaki dari Su Zimo, Tian Heng meningkatkan kecepatannya. Terjadi ledakan. Memperpanjang kakinya, Tian Heng menginjak tanah dan ki darahnya meledak.
Seperti anak panah yang tajam, dia tiba di hadapan Suzimo secara instan dan niat membunuhnya begitu tajam hingga hampir terwujud. Suzimo tidak bergerak sama sekali, seolah dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Meskipun Tian Heng berada di Golden Core tahap akhir, dia tidak meremehkan lawannya. Dia tahu bahwa Suzimo memiliki senjata roh rahasia dan sulit untuk dihadapi, cukup untuk menjadi ancaman baginya. Itulah alasan mengapa dia berpura-pura lemah dan hanya menyerang ketika dia sudah cukup dekat. Bersiap untuk mati. Dengan ekspresi mengancam, Tian Heng mengayunkan tinjunya ke kepala Suzimo. Mencibir dengan dingin, Suzimo tidak menghindar atau menghindar dan sebaliknya, meninju sebagai balasan terhadap serangan yang masuk. Jepret. Suara tulang retak bisa didengar. Tulang di telapak tangan Tian Heng hancur dan pergelangan tangannya patah, memperlihatkan tulang putih. Seketika, keringat dingin mengucur. Wajah Tian Heng sudah terdistorsi. Adapun Suzimo, dia tidak berhenti sama sekali dan pukulannya berlanjut dengan momentumnya setelah menghancurkan tangan Tian Heng. Telapak tangannya terbuka seperti ingin menelan seluruh dunia. Sepetak kegelapan menyelimuti kepala Tian Heng. Telapak tangan Suzimo mendarat di atas kepala Tian Heng dan didorong ke bawah dengan paksa. Retak, retak, retak. Kepala besar Tian Heng didorong tepat ke dadanya dan tendon serta tulang di lehernya patah, dia mati di tempat, berubah menjadi kabut darah. Tian Heng tidak akan pernah membayangkan bahwa fondasi dan kepura-puraannya terungkap dengan sekilas pandangan dari Suzimo. Lebih dari itu, dia tidak akan menyangka bahwa Suzimo hampir tak terkalahkan dalam jarak 10 kaki. Bagi Suzimo, tindakan, perhitungan, dan serangannya mirip dengan lelucon. Dalam waktu kurang dari 1 putaran pertukaran, mayat Tian Heng dari Blaze Columbus Valley dibaringkan di tanah. Hampir pada saat yang sama, kilatan dingin muncul di belakang Suzimo di titik butanya. Segera setelah itu, bayangan samar muncul di tanah. Para pembudidaya sekte tanpa bayangan mulai bergerak. Itu adalah waktu yang sangat tepat tetapi satu-satunya kesalahan perhitungan adalah bahwa Tian Heng meninggal terlalu cepat. Jangkrik merasakan musim gugur datang bahkan sebelum angin mulai bertiup. Dengan peringatan dari persepsi rohnya, Suzimo menamparkan secara terbalik bahkan tanpa berbalik. Lengannya menyapu kehampaan, setebal belalai gajah Dewa Purba. Suara tajam meledak di udara dan bertemu dengan pedang panjang yang masuk. Dentang. Suara menusuk telinga terdengar dan pedang itu bergetar hebat. Tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pedang kelas superior yang membawa kekuatan inti emas hancur berkeping-keping oleh lengan Suzimo yang tampaknya lemas, berhamburan di tanah. Uff. Menunjuk ke depan, Suzimo mengetuk glabella dari pembudidaya sekte tanpa bayangan. Sebuah lubang berlumuran darah terbentuk. Darah segar yang mengerikan mulai mengalir. Tubuh Suzimo terlalu kuat. Dia bisa mematahkan senjata roh dengan telapak tangannya dan jari itu menembus tulang kultivator itu dengan mudah. Dalam sekejap mata, 2 inti emas lagi mati. Adapun pembantaian, itu baru saja dimulai. Bab 530, Pertempuran Melawan Penggarap. Beraninya kamu. Wang Yan berteriak, ingin menghentikan sesuatu tapi sudah terlambat. Tian Heng meninggal terlalu cepat bahkan tanpa 1 ronde pun. Ketika dia menyaksikan kematian Tian Heng, Wang Yan sangat marah, matanya tampak seperti terbakar api. Bunuh dia. Qian Xinyu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Banyak inti emas di belakang kedua paragon itu berkerumun ke depan dengan niat membunuh yang marah, menyerang secara berurutan. Para pembudidaya yang menemani Wang Yan dan Qian Xinyu ke reruntuhan kian besar bukanlah orang lemah di sekte mereka dan hanya ada sedikit inti emas tahap awal. Kebanyakan dari mereka berada di tahap pertengahan atau akhir. Seketika, pedang Qi melesat di udara dan cahaya gemerlap memenuhi langit. Banyak pedang terbang dan senjata roh melolong seperti angin. Seni roh yang tak terhitung jumlahnya melepaskan gelombang kejut energi yang mengerikan, menyebabkan Qi roh di dalam kehampaan berfluktuasi dalam kekacauan. Serangan ada di mana-mana. Suzimo terletak di tengah medan perang sendirian, mirip dengan sampan di lautan yang mengamuk yang bisa tenggelam kapan saja. Namun, ekspresinya masih tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak bisa merasakan bahwa dia dalam bahaya. Rambut hitamnya berayun lembut dan 2 pancaran cahaya surgawi bersinar dari matanya saat dia menarik napas dalam-dalam sebelum membuka mulutnya. Membunuh. Suaranya seperti guntur, mengguncang 9 langit. Setelah mengolah inti dalamnya, kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, dan organ Suzimo mengalami transformasi lain. Kekuatan Thunder Celap Kill-nya juga meningkat. Teriakan tunggal itu mirip dengan raungan iblis kuno. Tiba-tiba, istana bawah tanah bergetar saat debu berjatuhan tanpa henti. Para pembudidaya sekte tanpa bayangan yang awalnya bersembunyi di kegelapan dengan bantuan titik buta dan lingkungan bergidik, menampakkan diri.
Kultivator yang paling dekat dengan Su Zimo memiliki ekspresi sedih dan wajahnya berkerut. Membungkuk, dia mencengkeram kedua telinga dan darah merembes melalui celah di jarinya. Raungan Su Zimo langsung memecahkan gendang telinga orang itu. Semua pedang terbang, senjata roh, dan bahkan seni roh yang diarahkan ke Su Zimo berhenti sejenak. 1 detik itu mungkin tidak terlalu berarti bagi orang lain. Namun, di medan perang ini, itu adalah perbedaan antara hidup dan mati bagi beberapa pembudidaya. Dalam sekejap, Su Zimo menerjang ke arah pembudidaya sekte tanpa bayangan yang paling dekat dengannya. Mengambil kesempatan sementara orang itu terpana oleh thunder celap kill dan belum bereaksi, dia melompat dan mengetuk bagian depan kakinya dengan lembut di kepala orang itu. Jepret. Kepala orang itu terbelah menjadi beberapa bagian dan dia mati di tempat. Menggunakan kepala orang itu sebagai pendukung, Su Zimo mengubah arah dengan cepat dan tiba di hadapan pembudidaya sekte tanpa bayangan lainnya. Kultivator itu terkejut dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia baru saja mengangkat tangannya ketika pukulan Su Zimo sudah mendarat di dadanya. Uff! Dada orang itu mengalah dan menonjol keluar dari punggungnya. Tubuhnya ditembus oleh satu pukulan dari Su Zimo dan dia jatuh ke depan dengan kaku. Darah menyembur keluar dari lubang yang menganga dan tatapannya redup, jelas bahwa dia tidak bisa bertahan. Bangkit! Pada saat yang sama, mata Su Zimo berbinar dan dia melambaikan lengan bajunya. Tidak jauh dari situ, Coiling Dragon Cell muncul dari tanah dan diterangi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan dentuman yang bergema, itu tampak seperti gunung raksasa dengan naga raksasa yang melingkar di sekitarnya melayang di udara. Swoosh! Su Zimo mengendalikan Coiling Dragon Cell dan mengarahkannya untuk menabrak beberapa pembudidaya Stellar Luna Sekte di ujung yang berlawanan. Puff! 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 3 inti emas sama sekali tidak akan tahan terhadap hantaman Coiling Dragon Cell dan hancur, senjata roh kelas superior di tangan mereka juga pecah menjadi pecahan. Banyak pembudidaya terkejut. Meskipun sarjana yang lemah itu hanya berada di tahap awal Golden Core, fisiknya sangat kuat seperti keterampilan bertarungnya. Tegas dengan tindakan bersih, setiap gerakan darinya mematikan tanpa keraguan. Hampir tidak mungkin bagi seseorang untuk melarikan diri dari kematian pada saat dia mendekat. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 inti emas mati di tangan Su Zimo. Ekspresi Qian Xinyu berubah menjadi mengerikan ketika dia melihat kematian berturut-turut dari teman sektenya. Menurut pendapatnya, sangat mudah untuk berurusan dengan Golden Core tahap awal seperti Su Zimo, bahkan jika Su Zimo memiliki senjata roh jahat yang dimilikinya. Bagaimanapun, bahkan jika Su Zimo memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan bisa bertahan melawan lebih dari 10 inti emas yang menyerangnya pada saat yang bersamaan. Namun, seiring berjalannya waktu, baik itu Qian Xinyu atau Wang Yan, keduanya merasa semuanya semakin merepotkan. Su Zimo ini jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Dia sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat dan memiliki teknik gerakan yang tidak biasa. Bola-balik melewati kerumunan dengan sepasang sayap roh, tidak ada yang bisa melukainya sama sekali. Beberapa saat kemudian, itu adalah 3 sekte yang menderita kerugian besar dengan inti emas jatuh satu demi satu. Jika ini terus berlanjut, semua rekan sekte mereka akan dibantai oleh Su Zimo sebelum mereka berdua memiliki kesempatan untuk menyerang. Pada kenyataannya, alasan mengapa Qian Xinyu dan Wang Yan tidak segera menyerang adalah karena mereka saling waspada. Keduanya mengharapkan pertempuran besar untuk pecah antara Stellar Luna Sect dan Blaze Columbus Valley setelah kematian Su Zimo. Mereka tidak hanya bertarung untuk bidang pengobatan di sini, tapi juga senjata roh penghubung. Keduanya saling menjaga. Tapi sekarang, situasi yang terjadi telah melampaui harapan mereka. Mempersempit pandangannya, Qian Xinyu tiba-tiba berkata, "Saudara Wang, tidak perlu bagi kita untuk terus saling menjatuhkan seperti itu." Petik 2. Oh, apa maksudmu? Wang Yan malah bertanya. Ayo bergandengan tangan dan bunuh orang ini dulu. Adapun senjata roh penghubung dan bidang obat, kami akan membuat keputusan untuk itu nanti. Qian Xinyu menjawab dengan suara yang dalam. Baik. Saat dia menjawab, keduanya menyerang bersama dengan pemahaman diam-diam. Meteor Fall. Qian Xinyu menggeser jari-jarinya dan menunjuk ke depan, berteriak pelan sambil menyalurkan persepsi rohnya. Spirit Qi berkumpul menuju ujung jari Qian Xinyu terus-menerus. Ledakan. Dalam sekejap mata, meteor raksasa melayang di depan Qian Xinyu dan jatuh ke arah kepala Su Zimo. Meteor itu turun dengan kecepatan yang mengerikan dan bahkan berkobar dengan api di permukaannya, mengeluarkan kekuatan menakutkan yang mengancam untuk menembus tanah yang luas. Su Zimo tanpa ekspresi dan menamparkan tas penyimpanannya. Seketika, 18 pedang terbang kelas tertinggi muncul di hadapannya. Dengan kendalinya,
18 pedang terbang melesat secara horizontal, meninggalkan aliran ki pedang dan embun beku yang menusuk. Dentang, dentang. 18 pedang terbang berdengung dan bergetar, dengan cepat membentuk formasi pedang yang menyerupai matahari yang terik. Itu berputar terus-menerus dan melonjak menuju meteor yang masuk. Ledakan. Meteor itu bertabrakan dengan formasi pedang dengan ledakan keras. Tabrakan dua kekuatan yang berlawanan menyebabkan gelombang cahaya energi besar menyebar ke segala arah. Gempa susulan dari kekuatan itu sangat menakutkan, melonjak menuju bidang obat di kejauhan. Buah vermilion 10.000 tahun yang berada di tengah bergoyang, mengeluarkan energi tak terlihat yang menyebabkan gempa susulan menghilang. Dentang, dentang, dentang. Formasi pedang menelan meteor dan menebasnya berulang kali, meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Setelah jeda singkat, meteor itu meledak. Tidak lagi mampu bertahan, formasi pedang cahaya lilin juga hancur. Ekspresi Qian Xinyu muram saat melihat itu. Seni roh itu bisa dianggap sebagai gerakan membunuh Stellar Luna Sekte. Kekuatan sebenarnya tidak terletak pada saat meteor itu mendarat, tetapi kekuatan mengerikan yang dilepaskan selama ledakan terakhirnya. Setiap pembudidaya yang tidak menyadarinya pasti akan terluka parah oleh ledakan meteor. Sayangnya, seni roh itu terhalang oleh formasi pedang cahaya lilin dan pecahan meteor tidak bisa mendekat sama sekali, apalagi melukai Su Zimo.